Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadar masyafa'al, ada kendala, dan sekali lagi kendala tadi itu sebenarnya bukan menghambat amal soleh, tapi memindahkan kita dari satu kotak amal soleh ke kotak amal soleh yang lain. Di antaranya bersabar, berzikir, beristighfar. Dan itulah yang harus kita tangkap dengan jeli ketika ada kendala seperti ini. Hadirin Allah muliakan, dan orang-orang beriman itu selalu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, sebagaimana Allah firmankan di akhir-akhir surat Ali Imran, Rabb kami, engkau nggak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada hikmah. Oleh karena itu sekali lagi kita ucapkan qadarul masyafa'al ketika ada kendala, dan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Hadirin, kita lanjutkan. Setelah kita tahu bahwa ini adalah makanan buat ruh kita, nutrisi buat ruh kita, obat buat ruh kita, maka kita lanjutkan. Bersyukurlah kepada Allah, mintalah ilmu yang bermanfaat, dan jaga syahadatin kita la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Lalu marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan hadis yang baru, hadis Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'id As-Sa'idi, hadis yang perlu kita renungkan dan kita tadabburi, dan ini masih berkaitan dengan haramnya kezaliman, dan ada hikmah-hikmah penting dan pelajaran berharga dalam masalah ini. Kita langsung bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan semoga Allah memberikan pahala besar bagi beliau, orang tua beliau, keluarga beliau. Semoga Allah merahmati kaum muslimin, jamaah sekalian, dan seluruh yang mengikuti kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah menyampaikan, wa an Abi Humaid Abdurrahman bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi, seorang sahabat Nabi SAW. Dan hadirin yang Allah muliakan, beliau menyampaikan, dan sekilas info dulu ya, bahwa Abu Humaid As-Sa'idi adalah Abdurrahman bin Sa'ad bin Munzir. Beliau termasuk ahli Madinah. Beliau sahabat Rasulullah SAW, dan beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, dan beliau ikut serta di Ghazwatu Uhud, di perang Uhud, dan perjuangan berikutnya bersama Rasulullah SAW. Jadi beliau salah satu alumni Ghazwa Uhud atau perang Uhud. Dan di antara meriwayatkan hadis dari beliau itu Jabir bin Abdullah, atau dari tabi'in seperti Urwah bin Zubair, Abbas bin Sahal, Muhammad bin Ammar bin Atha, dan lain-lain. Dan beliau wafat di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi ada yang mengatakan beliau wafat di awal kepemimpinannya Yazid. Jadi ada yang mengatakan pada saat Muawiyah atau di Yazid. Itulah sekilas tentang Abu Humaid As-Sa'idi. Jadi seorang sahabat dari ahli Madinah, dan mengikuti Ghazwah Uhud, mengikuti perang Uhud dan perang-perang berikutnya, dan beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, dan ada nama-nama besar yang meriwayatkan dari beliau, dan beliau wafat di kalau nggak di Muawiyah atau di Yazid. Beliau menyampaikan radhiyallahu ta'ala anhu, ista'malan nabiyyu
sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azdi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan seseorang dari Al-Azdi untuk mengambil zakat. Jadi kita masuk ke hadisnya. Ini memperkerjakan seseorang dari Azdi atau menugaskan seseorang dari Azdi untuk zakat. Jadi ini amil zakah yang ditugaskan secara khusus untuk mengambil zakat. Dan Azdi atau Bani Azdi itu di antara kabilah-kabilah yang memiliki kedudukan, jadi Azd ini bukan kabilah biasa. Mereka adalah orang-orang yang punya kedudukan, min ashrafil qabail, di antara kabilah-kabilah yang berkelas. Bahkan gelar mereka itu singa Allah di permukaan bumi. Jadi hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengerti peta dan mengerti kondisi sahabat-sahabat beliau dan tahu bagaimana meletakkan orang di pos yang tepat, bagaimana membuat formasi. Itu Nabi SAW mengerti. Dan karena tugas mengambil zakat itu tugas yang gak mudah, banyak ujiannya. Ini berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia. Kalau salah, repot. Godaannya juga banyak. Nanti kita lihat di hadis ini. Godaannya juga banyak. Kita lanjutkan. Yuqalu lahu Ibnu Lutbiyah. Orang ini dinamakan Ibnu Lutbiyah. Di riwayat yang lain tidak disebutkan namanya. Kenapa? Nanti kita lihat. Falamma qadima qala, lalu ketika orang ini tiba setelah menjalankan tugasnya, dia pun menyampaikan, hadza lakum wa hadza uhdiya ilai. Ini untuk kalian, sedangkan ini hadiah untukku. Jadi ini untuk kalian, ini tugas, ini hasil dari tugas saya, tapi yang ini disebutkan sebagian harta yang didapat, dan ini dihadiahkan untuk saya dari mereka. Faqama Rasulullah SAW ala al-minbar. Begitu Nabi SAW mendengar itu, Nabi SAW langsung naik mimbar. Diriwayatkan ba'da salat asar, langsung naik mimbar. Dan beliau berkhutbah, memberikan arahan. Dan sebelumnya fahamidallaha wa athna alaih. Nabi SAW bertahmid, memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu mendengar petugas beliau, amil zakat beliau itu mendapatkan hadiah, lalu diblok buat dia,
Dan dia sampaikan dengan dengan jujurnya, ini dihadiahkan buat saya, nah ini untuk kalian. Langsung beliau naik ke atas mimbar memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran bagaimana Nabi SAW gerak cepat begitu ada sesuatu yang janggal, sesuatu masalah, beliau langsung memberikan arahan kepada umat, memberikan nasihat, memberikan peringatan, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sebelum melakukan itu, sebelum masuk ke poinnya, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu pasti ada hikmah. Segala sesuatu, walaupun itu masalah, walaupun itu hal yang janggal, pasti ada pelajaran di balik itu semua. Pasti ada ibrah bagi kita semua, dan itu terbukti. Kita dapat pelajaran mahal dari kasus ini. Fahamidallaha wa athna alaih. Nabi SAW memuji Allah dan menyanjungnya, dan ini bukan basa-basi, hadirin. Ini diucapkan oleh sosok yang paling tinggi imannya, Rasulullah SAW. Lihat bagaimana dengan ekspresi spontanitas kita ketika ada masalah. Apakah kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Atau ketika kita lihat ada yang salah dari anak buah kita atau bawahan kita atau staf kita, lalu kita nggak, ini harus kumpul, tolong kumpulkan, detik ini juga saya mau bicara. Oke, apakah kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi SAW memuji Allah? Apakah kita bertahmid kepada Allah sebagaimana Nabi SAW bertahmid kepada Allah? Atau kita langsung ngamuk, marah-marah gitu, ini gimana sih, berantakan semua? Mari kita evaluasi diri kita. Fahamidallaha wa athna alaih. Nabi SAW memuji Allah dan menyanjung Allah. Thumma qala amma ba'du fa inni asta'milu rajula minkum 'ala al-amal. Sesungguhnya aku menugaskan seseorang dari kalian untuk mengurus mimma wallani lahu. Sesungguhnya aku menugaskan seseorang di antara kalian untuk mengurus sebagian dari apa yang Allah amanatkan kepadaku, apa yang Allah perintahkan kepadaku dan tugaskan aku. Artinya mengambil zakat, karena itu salah satu perintah dan tugas Allah kepada Rasulullah SAW. Aku utus seseorang, aku tugaskan seseorang. Fayati fayaqul, lalu setelah ia menjalankan tugasnya, dia udah kumpulkan zakat tersebut, lalu ia dengan simpelnya mengatakan, hadza lakum wa hadza hadiyatun uhdiyat ilayya. Hadza lakum wa hadza hadiyah uhdiyat ilayya. Ini untuk kalian, ada ini tugasku, ini hasil tugasku, dan ini ada sebagian harta, ini adalah hadiah yang diberikan kepada aku. Hadiah yang diberikan dan dihadiahkan kepada aku. Jadi kata Nabi SAW, setelah menjalankan tugasnya, dia mengatakan ini. Dia serahkan harta zakat, lalu dia bilang, kalau yang ini punya aku, karena ini hadiah dari mereka kepada aku. Jelas sampai di sini? Oke. Lalu Nabi SAW menjawab, afala jalasa fi baiti abih au ummih hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqa. Lalu Nabi SAW menjawab atau menjelaskan di mimbar, di atas mimbar, terus kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya? Kenapa dia nggak duduk saja di rumah orang tuanya? Kenapa dia nggak duduk saja di rumahnya misalnya, atau di rumah orang tuanya, sehingga hadiah itu mendatangi dia kalau dia benar.
Jelas ini? Nggak. Jadi kalau memang itu pure hadiah, coba deh, dia nggak bertugas, dia duduk aja di rumah, kira-kira mereka tuh kirim hadiah ke dia apa enggak? Jadi kalau ini hadiah murni, kalau ini hadiah murni, ini bukan sogokan terselubung, ini bukan pelicin, ini hadiah murni. Coba dia nggak bertugas, dia stay di rumahnya, dia duduk di rumahnya, dia tinggal di rumahnya, kira-kira mereka kirim hadiah itu ke rumah dia nggak? In kana sadiqah, jika ini benar-benar jujur, jika ini benar-benar hadiah murni, nggak ada urusan dengan penugasannya, nggak ada urusannya dengan kebijakan yang akan dia buat ketika dia menakar zakat. Kan sekali lagi zakat harus ditakar, oh ada sekian, oke ada sama sekali. Kira-kira ini benar-benar pure hadiah karena dianya atau karena posisinya? Coba cek, tinggal di rumah, nggak ngapa-ngapa, nggak ada urusannya dengan tugas ini, kira-kira mereka tuh masih kasih zakat apa, masih kasih hadiah atau enggak? Wallahi, lalu Nabi SAW melanjutkan, demi Allah, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bi ghairi haqqihi illa laqiya Allah yahmiluhu yawmal qiyamah. Allahu Akbar. Lalu Nabi SAW menjelaskan, demi Allah, tidaklah seseorang dari kalian mengambil sesuatu tanpa hak, melainkan dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu tanpa hak, melainkan pada hari kiamat nanti dia akan bertemu dengan Allah dengan memikulnya. Fala a'rifanna ahadan minkum laki Allah yahmilu ba'iran lahu rugha' aw baqara laha khwar aw syah tay'ar. Lalu Nabi SAW melanjutkan, maka jangan sampai aku mengetahui salah seorang dari kalian bertemu dengan Allah dalam kondisi memikul seekor unta yang bersuara, seekor sapi yang melenguh, dan seekor kambing yang mengembik, gitu. Kenapa? Ingat, ini harta zakat peternakan. Konteksnya unta, sapi, kambing. Jangan sampai saya mengetahui, jangan sampai saya ngelihat nanti hari kiamat salah satu dari kalian itu bertemu dengan Allah dengan memikul sapi yang dia ambil ketika di dunia dengan klaim, oh ini dia hadiah buat saya. Memikul unta dengan klaim, ya setelah aku tugas aku dikasih hadiah ini. Atau benar-benar diambil tanpa hak, misalnya dirampas. Ini kan hadits umum. Sekali lagi kita lihat haditsnya. Wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi illa laqiya Allah ta'ala yahmiluhu yawmal qiyamah. Demi Allah, tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu tanpa hak kecuali dia akan mikul hal tersebut pada hari kiamat. Jadi yang ngambil unta, dia akan mikul unta pada hari kiamat. Yang ngambil sapi, dia akan mikul sapi hari kiamat. Yang ngambil kambing, dia akan mikul pada hari kiamat. Thumma rafa'a yadayhi, lalu Nabi SAW mengangkat tangannya. Hatta ru'ya ufratu ibtayhi, sehingga terlihat putihnya kedua ketiak beliau. Beliau angkat kedua tangannya sehingga terlihat putihnya kedua ketiak beliau. Lalu beliau menyatakan, Allahumma hal ballagt,
ya Allah, apakah aku telah, ya Allah, apakah aku sudah sampaikan ini semua? Talatan, beliau ulang 3 kali, ya Allah, bukankah aku sudah sampaikan ini? Ya Allah, bukankah aku telah sampaikan ini? Jadi maksudnya, ya Allah, aku sudah sampaikan, ya Allah, ya. Ya Allah, aku sudah sampaikan, ya. Ya Allah, aku sudah sampaikan, ya. Insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, hadis yang sangat penting buat kita, hadis yang perlu kita renungkan, dan banyak pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya sekali lagi, bagaimana tadi kita sudah jelaskan bagaimana Nabi SAW tahu bagaimana menempatkan seseorang dan membuat formasi yang solid. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi sejeli-jelinya seseorang, bisa saja yang ditugaskan itu tetap tidak perform. Bisa jadi ada kekhilafan, ada kekeliruan. Bisa jadi karena dia nggak tahu, dia nggak ngerti, dan itu wajar. Ini pernah terjadi, dan lihat, yang ditugaskan Nabi SAW mengambil hadiah tersebut, padahal nggak boleh diambil. Tapi bukan berarti Nabi salah, Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tadi kita katakan Al-Azdi itu salah satu yang terbaik, kabilah yang terhormat, kabilah yang terhormat. Ya, bisa saja ada miss, bisa jadi ada kekeliruan, bisa jadi ada ketidaktahuan. Itu wajar dalam kehidupan. Dalam pelajaran yang berikutnya, sekali lagi, bagaimana Nabi SAW gerak cepat ketika ada masalah, nggak nunggu-nunggu, karena ini berkaitan dengan uang umat, ini ada kaitan dengan amanah, ini ada kaitannya dengan makan uang haram, dan seterusnya. Jadi Nabi SAW gerak cepat, langsung beliau berdiri di atas mimbar dan menyampaikan kepada kaum muslimin. Lalu pelajaran juga yang sangat menarik, bahwa beliau nggak buka identitas dari petugas beliau di hadapan publik. Beliau hanya mengatakan, fa inni asta'milu rajula minkum 'alal amal. Aku menugaskan salah seorang dari kalian untuk sebuah pekerjaan, sebuah job, sebuah tugas. Tapi beliau nggak mengatakan orang itu Ibnu Lutbiyah. Yang menyampaikan Ibnu Lutbiyah adalah Abu Humaid, Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi. Tapi Nabi nggak buka di situ. Dijelaskan para ulama, itu hukum asal. Kalau ingin menjelaskan kesalahan seseorang, baik itu skupnya tim kita, atau skupnya staf kita, atau bawahan kita, di hadapan umum, untuk jadi ibrah bagi karyawan-karyawan yang lain, bawahan-bawahan yang lain, atau ingin menjelaskan kesalahan saudara kita di tempat umum atau di ranah publik, maka hukum asalnya kita nggak buka identitas saudara kita tersebut di hadapan publik, karena tujuan utamanya adalah menjelaskan kesalahannya, bukan menjatuhkan pribadinya. Hukum asalnya adalah menjelaskan kekeliruannya, bukan menjatuhkan personalnya, kecuali kalau nggak ada cara lain. Kata para ulama, kecuali kalau jika kita nggak sebutkan, pihak lain nggak ngerti juga, dan akhirnya bisa berdampak bagi dia. Pada saat itu penyebutan identitas atau nama bisa dipertimbangkan, tapi kok masalahnya nggak disebutkan. Dan itulah sunnah Nabi SAW, sunnah Nabi kita SAW. Dan ini pelajaran penting, dan itu bisa diterapkan, gitu loh.
Saya pernah teringat bahwa salah satu masyayikh, salah satu guru kami itu ketika sedang ngajar, itu ada di antara kita yang tidur. Ada di antara kita yang tidur. Ketika beliau melihat, beliau langsung menggeprak meja sehingga kita semua terhentak. Lalu beliau memberikan nasihat yang sangat tajam bahwa nggak pantas seorang penuntut ilmu tidur ketika ilmu sedang disampaikan. Itu tidak beradab di hadapan ilmu, di hadapan firman Allah dan hadis Nabi SAW. Dan beliau menunjukkan kemarahannya. Beliau menasihatkan untuk bertakwa kepada Allah. Ketika kalian tidur, Allah melihat, walaupun mungkin guru kalian tidak melihat. Tapi yang menariknya, bahwa setelah beliau menyampaikan nasihat yang tegas gitu, beliau langsung keluar dan meninggalkan kita. Namun beliau tidak menyebutkan siapa yang tidur. Bahkan pandangan mata beliau pun nggak mengarah ke salah satu titik dan objek, sehingga kita nggak tahu siapa yang tidur di antara kita. Beliau marah-marah. Beliau menasihati dengan tegas-tegas, tapi beliau nggak sebutkan siapa di antara kita yang tidur. Padahal beliau tahu, dan beliau bisa tunjuk. Sampai selesai beliau marah, kita nggak ngerti siapa sih yang tidur nih. Siapa sih yang membuat kajian terhenti? Siapa yang membuat beliau meninggalkan kita di momen tersebut? Kita nggak pernah tahu. Sampai sekarang kita nggak tahu. Atau paling nggak saya nggak tahu ya gitu pokoknya. Sampai sekarang saya nggak siapa sih waktu itu yang tidur. Nggak dibuka sama beliau. Lihat bagaimana pendidik ya, alim Rabbani, ya marah-marah tapi dia nggak permalukan orang. Karena nggak perlu juga. Yang penting pesannya dapat. Dan semenjak itu nggak ada yang tidur hadirin. Jadi itulah sunnah Nabi SAW. Lalu pelajaran berikutnya, hadirin Allah muliakan, bahwa hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang haramnya hadayal umal. Hadaya al-umal, hadiah kepada pekerja yang menjalankan tugasnya, baik berkaitan dengan amil zakat yang bertugas untuk mengambil zakat di tengah-tengah umat, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain seperti qada, seperti yang berhubungan dengan pengadilan, atau tugas-tugas yang lain, karena itu adalah rishwah terselubung. Rishwah itu sogokan terselubung. Makanya Imam Nawawi mengatakan, wa fi hadzal hadits bayanun anna hadayal ummal haramun wa ghulul li'annahu al-matlub fi wilayatihi wa amanatihi. Beliau menyampaikan, Al-Imam Nawawi, hadits ini menunjukkan kepada kita bahwa memberikan hadiah kepada pekerja yang menjalankan tugasnya atau orang yang dikasih amanat untuk menjalankan sebuah misi dan tugas, dan dia mendapatkan salary, dia mendapatkan gaji, dia mendapatkan ini, maka hukumnya haram memberikan hadiah kepada mereka. Kenapa? Karena mereka ketika melakukan hal itu dengan baik, dengan bagus, itu menjalankan tugas dan amanat mereka. Dan mereka mendapatkan sesuatu. Mereka mendapatkan gaji, mereka mendapatkan salary, mereka mendapatkan, kalau ambil zakat, mereka mendapatkan zakat, termasuk mustahikan ambil zakat. Kalau hakim, mereka digaji, dan seterusnya.
Jadi li'annahul matlub fi wilayati wa amanati, karena dia sudah melakukan, atau itu yang diminta dari dia, nggak lebih nggak kurang. Hadirin Allah muliakan, ammal hadiyatu li ajli mawaddah ba'idan 'anil amal fala ba'sa biha. Kita lanjutkan, simak baik-baik. Adapun hadiah yang murni karena cinta kasih sayang, dan itulah tujuan hadiah. Tujuan hadiah itu untuk menguatkan rasa cinta. Ba'idan 'anil amal, dan nggak ada hubungannya dengan amal, nggak ada hubungannya dengan tugas dia, nggak ada hubungannya dengan pekerjaan dia. Fala ba'sa biha, nggak ada masalah sama sekali, boleh, nggak ada masalah, boleh. Karena tujuan hadiah kan membangun rasa cinta. Makanya Nabi SAW nggak terima sedekah, tapi Nabi terima hadiah. Dan Nabi SAW la yurudul hadiah, Nabi nggak menolak hadiah asal pure. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika tidak mau terima hadiah, dia tanya sama sebagian orang, kenapa anda nggak mau terima hadiah? Bukankah Nabi SAW juga memimpin dulu dan Nabi terima hadiah? Bukankah Abu Bakar juga memimpin seperti anda dan beliau terima hadiah? Kata Umar bin Abdul Aziz, pada saat Nabi SAW dan Abu Bakar itu pure hadiah. Orang ngasih itu memang benar-benar hadiah, nggak ada urusannya dengan pada saat belum memimpin umat. Tapi sekarang yang saya tangkap ini rishwah, ini sogokan terselubung. Jadi sebagaimana tadi dikatakan para ulama, adapun hadiah karena benar-benar rasa cinta, nggak masalah. Tapi kalau ini kaitannya dengan pekerjaan dan kita sudah mendapatkan gaji, sudah mendapatkan mukalah, dan itu memang sudah tugas kita, itu sudah amanat kita, itu sudah tanggung jawab kita, maka demikian. Makanya kan Nabi SAW mengatakan apa? Lihat hadisnya, hadirin Allah muliakan, tidakkah salah seorang dari kalian itu tinggal di rumah ayahnya atau ibunya, dan coba dia lihat dikasih apa enggak? Kalau dia benar, kalau dikasih berarti memang itu nggak ada hubungannya dengan pekerjaan, memang hadiah itu memang karena sayang, karena cinta, karena hubu fila wubugdu fila, cinta karena Allah. Tapi kalau nggak ada yang ngasih berarti ini kaitannya sama pekerjaan, ada sesuatu, hadirin Allah muliakan. Ini hal yang perlu kita camkan. Mari kita dengar lebih lanjut keterangan para ulama. Keterangan para ulama di antara dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim agar lebih clear ya. Kata para ulama kita atau beliau rahimahullah, fa in kana rajulu bihaitsu law nuzi'a an tilkal wilayah uhdiya lahu tilkal hadiyah lam takunil wilayatu hiya da'iyatu lin-nasi ila atiyatihi. Apabila seseorang ketika ditarik dari posisi dia sebelumnya, ditarik dari tugasnya, dipindahkan dari tugasnya, atau pensiun dari tugasnya, atau berhenti dari tugasnya itu, berhenti dari tanggung jawabnya, berhenti dari amanatnya, orang tetap kasih hadiah kepada dia, orang berikan hadiah untuk dia, sehingga posisinya, amanatnya atau tugasnya itu bukanlah penyebab manusia memberikan hadiah kepada dia, maka nggak masalah. Jadi selama penyebabnya bukan posisinya, pekerjaannya, amanahnya, maka itu hadiah yang murni. Sebagaimana Nabi SAW, salah satu tugas beliau selain sebagai seorang Nabi dan Rasul adalah sebagai pemimpin, dan beliau dikasih hadiah dan beliau terima karena pure, itu kasih sayang umat kepada Nabi dan Rasulnya. Wa illa fal maqsudu bil atiyah, mari kita simak, kalau tidak demikian, maka tujuan dari pemberian itu, tujuan dari hadiah itu, hiya wilayatuhu, itu karena tanggung jawab atau tugasnya atau posisinya.
atau kepemimpinannya. Imma liyukrimahum fiha, dan ada beberapa kemungkinan kenapa mereka ngasih kepada dia. Di antaranya bisa jadi agar petugas itu atau orang yang berada di posisi itu memuliakan mereka. Jadi mereka kasih agar dimuliakan selama dia bertugas atau selama dia menjabat. Au yukhaffifa anhum, atau mereka mendapatkan pengurangan beban atau pengurangan sesuatu. Seperti misalnya tadi petugas zakat, ketika dikasih akhirnya misalnya ontanya 500 udah 400 saja, 300 gampang kita atur, dikurangin. Udah bayarnya sekian aja lah, nggak apa-apa, Anda baik gitu. Dikurangin, padahal harusnya enggak, diturunin. Au yuqaddimahum ala ghairihim, atau mereka dapat prioritas, diprioritaskan dibanding yang lain. Harusnya sama aja, tapi dia dapat prioritas karena ngasih. Jadi bisa dispesialkan atau bisa bebannya dikurangi atau diprioritaskan. Au nafi dzalika mimma yaqsuduna bihi intifa' bi wilayatihi au naf'ihi li ajri wilayatihi, atau motif-motif yang lain yang tujuannya mendapatkan manfaat dari posisi orang tersebut untuk kepentingan mereka. Itu alasan mereka ngasih, mendapatkan manfaat dari orang tersebut ketika berada di posisi itu gitu loh. Mendapatkan manfaat dari orang tersebut ketika berada di posisi itu. Itu poinnya. Poin tadi kata para ulama, kalau benar-benar kasih sayang, aman. Kalau benar-benar kasih sayang itu aman. Kalau ada udang di balik batu, ada pelicin, agar dimudahkan, agar dispesialkan, agar diprioritaskan, agar dibantu. Padahal ketika ngelihat kondisi atau speknya nggak bisa dibantu, atau ada orang yang lebih berhak, tapi karena dikasih terus atau pernah dikasih atau kasih hadiah berubah atau goyah. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Apakah kalau kamu nggak bertugas mereka akan tetap ngasih? Kalau tetap ngasih silakan ambil, itu jujur. Tapi kalau enggak, ini ada kaitannya dengan posisi kamu gitu loh. Ini bukan hadiah murni tulus, bukan, ini karena posisi kamu. Ada yang mereka incar gitu loh. Itu yang perlu kita camkan. Kalau nggak ada intifal, kalau benar-benar sayang, kasih atau merasa ini, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ini ada yang diincar, ada manfaat, itu yang dikatakan oleh para ulama. Ada manfaat yang diincar dari dia ketika dia di posisi tersebut, atau di tanggung jawab itu, atau di amanah tersebut. Hadirin Allah muliakan. Lalu pelajaran yang berikutnya, orang yang mengambil harta atau sebarang atau sesuatu tanpa hak, maka dia akan mikul pada hari kiamat. Dan lihat bagaimana Nabi SAW benar-benar mengklirkan maknanya. Jangan sampai saya melihat salah seorang dari kalian itu memikul unta dengan unta hidup bersuara, memikul sapi, memikul kambing, na'udzubillah. Gitu. Ngeri hadirin. Itu kalau yang diambil unta. Kalau untanya satu, kalau dia mainin 10 onta dia pikul hari kiamat. Kalau sapinya satu, kalau sapinya 50, maka dia pikul 50 sapi pada hari kiamat.
Kalau kambingnya satu, kalau kambingnya 100, maka dia memikul 100 kambing harimau. Gimana caranya? Allah maha berkuasa, hadirin. Mudah sekali bagi Allah. Seperti yang kita kemarin jelaskan, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Apa susahnya bagi Allah membuat hal itu kejadian? Hati-hati jamaah sekalian. Mungkin manusia bisa diatur, mungkin penglihatan manusia bisa di mark up, bisa di ini, tapi Allah tahu. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah tahu. Gimana dengan kalau yang dimainkan itu misal baja bertonton, besi bertonton, ngeri. Ada orang ngambil mobil, ingat, ambil sesuatu yang bukan haknya. Seorang nyolong motor, gimana coba? Itu motor dipikul di hari kiamat. Motor. Maling mobil, itu mobil dipikul sama dia di hari kiamat. Kalau satu mobil. Kalau semacam itu dia maling 10 mobil, dia nyuri 10 mobil, curanmor, itu dipikul di hari kiamat. Kita nggak berpikir sejauh itu kan. Punya enak aja, itu dipikul hari kiamat. Nasallallahu afiyah. Nasallallahu salam wal afiyah. Ada orang ngambil uang, dan uang tersebut dia buat atau dia belikan tanah 5.000 meter, terus dibangun rumah yang megah. Nanti dia pikul rumah itu pada hari kiamat. Na'udzubillah. Na'udzubillah teman, na'udzubillah. Dan Nabi SAW sampai mengatakan, Allahumma hal balagtu, ya Allah, bukankah aku sudah sampaikan ke mereka? Bukankah aku sudah sampaikan ke mereka? Bukankah aku sudah sampaikan? 3 kali Nabi SAW sebutkan. Berarti ini serius banget. Ini nggak main-main. Ini real. Ini real. Terlepas orang mau percaya atau enggak, ini real. Nabi SAW nggak pernah miss, nggak pernah meleset. Apa yang Nabi SAW sampaikan kejadian. Mana ada Nabi SAW meleset? Nggak ada. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi ibrah bagi kita, dan kita jaga diri kita dari hak orang, harta orang. Jangan ngambil sesuatu tanpa hak, karena konsekuensinya fatal, hadirin. Mikul itu pada hari kiamat. Semoga Allah memberikan taufik agar kita mengimani apa yang kita dengar, apa yang kita baca dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan semoga Allah kuatkan iman kita pada hari kiamat. Di antaranya seperti ini. Kita yakin semua ada hitung-hitungannya. Suruh mikul pada hari kiamat nanti. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.